Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Kurniawan, dosen Prodi Teknik Elektronika Politeknik Jambi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan video pembelajaran saya berkaitan dengan kebutuhan Sirdos tahun 2021. Mata kuliah yang saya ampu adalah workshop perancangan sistem instrumentasi, di mana mata kuliah ini dibebankan pada program studi D3 Teknik Elektronika semester 4. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah dasar seperti elektronika dasar, elektronika digital, mikroprosesor dan mikrokontroler, jaringan dan komunikasi data. Tujuan dari perkuliahan ini adalah membekali keterampilan mahasiswa di dalam membuat suatu produk atau perangkat elektronik yang bisa dipakai industri dan masyarakat. Di antaranya, keterampilan itu meliputi bagaimana mengolah sinyal analog dari sensor, kemudian bagaimana membaca sinyal tersebut menggunakan mikroprosesor atau mikrokontroler, selanjutnya bagaimana mengirim data pengolahan dari mikroprosesor mikrokontroler kepada device yang lain untuk bisa ditampilkan ataupun dibaca. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan panduan atau modul. Mahasiswa mampu membuat laporan dari hasil praktek yang dilakukan, dan mahasiswa mampu memberikan kesimpulan dari laporan yang dibuat. Kegiatan praktek tersebut meliputi bagaimana membuat rangkaian elektronik, bagaimana mengirim data, bagaimana mengolah data, dan bagaimana menampilkan data kepada perangkat yang bisa dibaca oleh manusia. Materi ajar yang ada di mata kuliah ini meliputi sistem pengondisi sinyal, mikroprosesor mikrokontroler, interfacing atau komunikasi data, dan pembuatan sistem penampil Human Machine Interface atau HMI. Sistem pengondisi sinyal meliputi rangkaian-rangkaian penguat, ADC, multiplexer, dan sebagainya. Mikroprosesor mikrokontroler meliputi pengolahan data, pembacaan sinyal analog, dan pengiriman data. Interfacing, kita akan belajar interfacing standar di dalam industri seperti Modbus serial untuk RS232, RS485, atau juga Modbus Ethernet. Untuk penampil data, kita juga akan mempelajari aplikasi-aplikasi penampil data yang berbasis komputer ataupun berbasis web. Metode pembelajaran yang ada di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini bersifat workshop, maka kami menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga project based learning. Menggunakan tahapan pembelajaran yang mengacu pada desain engineering proses, berupa mendefinisikan masalah, mencari alternatif solusi, mengembangkan ide, kemudian membuat prototipe, selanjutnya menguji kelayakan prototipe tersebut, dan terakhir adalah mengkomunikasikan hasil dari pembuatan ataupun pengujian prototipe. Di mana pelaksanaan perkuliahan itu meliputi 15 kali pertemuan dan 1 kali ujian akhir praktikum. Di dalam 15 kali pertemuan itu kami membagi mulai dari bagaimana kita memberikan topik masalah kepada mahasiswa untuk dipecahkan. Selanjutnya mahasiswa melakukan studi komparasi ataupun studi referensi, alternatif ataupun cara kerja dari mesin yang akan dibuat. Selanjutnya dari situ mahasiswa merancang mesin yang akan dibuat ataupun perangkat yang akan dibuat. Selanjutnya
akan membuat dalam jangka waktu 4-5 pertemuan untuk kemudian di testing. Pengalaman belajar mahasiswa itu berkaitan dengan bagaimana mereka berusaha untuk memecahkan suatu masalah. Jadi tugas seorang dosen di sini itu memberikan topik permasalahan, baik itu topik diangkat dari mitra masyarakat maupun topik yang diangkat dari mitra industri. Selanjutnya mahasiswa akan berdiskusi dan mencoba mencari alternatif solusi ataupun mencoba untuk mendalami kenapa masalah tersebut terjadi. Kemudian dari pemahaman tersebut diharapkan mahasiswa memiliki ide untuk memecahkan masalah tersebut, di mana output dari ide itu harus sebuah produk. Nah, produk itu kemudian dibuat. Jadi mulai dari bagaimana membuat produknya apa, mekanisme kerjanya seperti apa, itu semuanya diserahkan kepada kelompok-kelompok mahasiswa yang dibagi. Sedangkan dosen di situ bersifat sebagai pendamping untuk berdiskusi. Mahasiswa akan berusaha untuk menerjemahkan ide yang mereka buat menjadi suatu hardware atau perangkat keras maupun software atau pemrograman. Sehingga dari situ akan tercipta produk elektronik atau produk sistem instrumentasi, baik digunakan sebagai alat monitor atau sebagai alat kontrol. Kriteria penilaian dari mata kuliah ini berupa penilaian dari masing-masing pertemuan sebagaimana dicantumkan dalam RPS. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian produk akhir dari yang mereka buat. Bobot penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 20% berupa penilaian dari produk akhir, 50% penilaian dari unjuk kerja selama pembuatan produk, selanjutnya yang terakhir 30% merupakan pengetahuan atau keterampilan yang mereka pahami dari produk ataupun masalah yang dipecahkan. Nah, dari penilaian tersebut maka rancangan tugasnya meliputi adalah bagaimana membuat review hasil pemaparan dosen terkait dengan sistem instrumentasi, bagaimana membuat resume artikel ataupun materi terkait dengan contoh kasus yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya bagaimana mereka membuat atau menerjemahkan pemecahan masalah itu dalam sebuah ide alat, untuk kemudian ide alat itu dirancang dan dibuat, selanjutnya diuji sehingga nanti akan dilihat apakah ide tersebut relevan terhadap masalah yang dipecahkan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di laboratorium, di mana proses pembelajaran tersebut adalah salah satu contoh tahapan pembuatan produk yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana sebelumnya mereka diwajibkan untuk membuat rancangan dari produk yang mau dibuat. Selanjutnya ketika rancangan tersebut selesai, mereka diwajibkan untuk membuat produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita mulai praktek kita kembali. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa dulu. Semoga kita diberi kelancaran di dalam belajar dan mengajar. Berdoa, mulai. Oke. Sebagaimana job sheet yang saya berikan, mungkin bisa dilihat di masing-masing kelompok. Kita kemarin sudah bagi 3 kelompok, yaitu kelompok rangkaian, kelompok
program dan juga kelompok untuk penampil ya, sistem penampil. Nah, coba dilihat dulu dari job sheet tersebut. Target kita hari ini adalah untuk yang rangkaian itu merangkai sesuai dengan skematik. Kemudian untuk yang program itu tugasnya adalah menerjemahkan flowchart program itu ke dalam program ya. Di situ ada flowchart yang kalian buat. Nah, itu nanti diterjemahkan ke dalam program Arduino. Selanjutnya untuk penampil juga sama, di situ ada contoh tampilan. Tugas kamu adalah bagaimana membuat tampilan yang sama dengan yang ditunjukkan. Silahkan dikerjakan, dan di situ juga ada unsur penilaian ya. Jadi unsur penilaian itu dari ketepatan waktu, kerapian, fungsi dari yang kamu buat itu berfungsi atau tidak. Selanjutnya adalah pemahaman terkait dengan apa yang kamu kerjakan. Saya kira itu kita mulai untuk masuk ke ruangan. Gimana? Ada masalah, kendala? Sedikit sulit Pak, apanya Pak? Titik itu dalam penyolderannya itu, dalam Pak. penyolderannya Pak. Kenapa sulit? Karena dia apa? Timahnya itu udah terangkat, Pak. Tembaga dari PCB itu udah terangkat. Kita pakai ini apa? Amplas atau apa gitu, atau cutter. Karena ini biasanya karena oksidasi dia sulit nempel gitu. Mau ngetes apa? Pembacaan sensor arus, Pak. Pembacaan sensor arus? Iya, Pak. Ya. Itu mau uji coba dulu. Iya, Pak. Rangkaiannya tadi? Oke. Oh, ya. Dirangkai dulu, terus dites ya. Iya, Pak. Sudah untuk anunya? Untuk codingannya sudah Pak. Codingannya sudah ya. Ini program apa? Ini untuk membaca arus Pak. Arus ya. Arusnya itu pakai modul ACS ya. Iya Pak. Berarti outputnya analog apa digital itu? Analog, Pak. Analog ya. Berarti ini program ADC ya. Iya, Pak. Nah. Coba lihat dulu. A0, kamu pakai A0, oke. Nanti satuannya apa? Mili ampere atau ampere? Kalau satuannya milivolt Pak. Milivolt itu bukan arus, milivolt itu tegangan. Itu berarti tegangan dari modul itu, terus dikonversi ke arus. Nah, jadi gimana kira-kira kalau arusnya untuk naik itu? Hah? Ini kan ada resistor. Belajar hukum ohm enggak? Belajar. Nah, gimana hubungan arus dengan tegangan? Kalau tegangannya naik, arusnya naik apa turun? Naik. Jadi ini nanti dinaikkan supaya arusnya ikut naik untuk menguji programnya si bijak. Ya. Nah, oke. Untuk program ada kendala tidak? Ini pas uploadnya Pak. Upload. Iya. Oh, Bisa diupload. drivernya belum diinstal ya. Nah, berarti diinstal dulu driver. Ini driver ini pakai USB itu serial ini supaya bisa baca port serial. Oke. Tadi mau buat apa ini? Buat program apa? Program untuk nampilin value-nya. Nah, berarti itu pakai bahasa pemrograman apa ini kalau nampil web kayak seperti ini? Kalau untuk nampilkannya bikin interface-nya pakai PHP. Nah, tadi untuk lokal servernya sudah diinstal? Local server sudah Pak, tapi belum dibuat database ya Pak. Ah, ini enggak pakai database kalau ini. Ini enggak pakai database, dia hanya nampilkan aja. Cuma nampilkan dari pembacaan sensor. Mana program yang kamu buat? Ini ya? Ya. Nah, ini bisa yang mulai dari sini ini, itu bisa kamu ambil HTML, Pak. sampai ke crash HTML.
Nah, sampai sini. Nah, ininya dihilangin aja yang green print itu dihilang. Itu kira-kira fungsinya program itu untuk apa? Untuk penampil ini, Pak. Untuk menampil? Interface antar alat ini, Pak. Iya. Sudah disolder? Sudah, Pak. Nah, coba dipastikan jalurnya terhubung. Contoh misalnya Ground. ya, ground dengan ground. Mana pin groundnya? Atau dari sini aja ngeceknya enak. Nah, itu ada ground, dicek di situ. Bunyi 23. Mana 23? Ini. Nah, nyambung tuh. Sebelahnya. Terus ini cek coba. Mosi nah, dicatat yang sudah nyambung apa, yang belum nyambung apa gitu ya. Iya, Pak. Ah. CS ke 5. CS. Sudah ya? Sudah, Pak. Itu coba dites. Sudah dites. Dinaikkan coba tegangannya. Arusnya berubah enggak? Mana pembacaan arusnya? Pembacaan arusnya ini Pak. Yang mana? Ini Pak. Yang itu ya. Coba dinaikkan, nah. Berubah. Kalau dikecilkan? Sudah, Pak. Terus. Ya, turun. Kalau mau memastikan apakah benar arusnya terbaca 0,5 ampere, gimana caranya? Gimana? Berarti pakai tadi pendekatan hukum Ohm. Ya, Pak. Hubungan tegangan dan arus. Kalau hukum Ohm itu arus I sama dengan V per R. R-nya sudah ketahuan berapa. Misalnya R-nya kita pakai berapa ohm itu? 560. Tegangannya kita ukur. Tegangan di situ yang keluar. Ya, dia kalau kamu naikkan bisa naik. Nah, misalnya dia kebaca 2 ampere. Nah, apakah codingmu nanti program yang kamu buat menampilkan 2 ampere atau enggak? Kalau misalnya selisihnya tidak banyak, tidak masalah. Misalnya selisihnya 1% atau 5% dari multimeter dengan pembacaanmu. Tapi kalau selisihnya sudah di atas 10%, berarti ada yang salah. Nah, ini apa yang kurang? Yang di sini? Itu output, power, sama klik untuk downloadnya, Pak. Jadi ini belum dirubah, ini nanti dirubah jadi download. Nah, ini kenapa tampilannya kayak gini? Karena program ini belum dibuat, Pak, belum disempurnakan. Nah, ada yang masih bingung? Bingung di mana? Nambahin ini, Pak. Apa? Keterangan cuaca. Dengan cuaca. Kalau di sini kan saat ini kan cerah. Iya. Nah, ini kan belum ada. Ini aja ditambah ini paragraf ini. Ayo kita asesmen. Rangkaiannya sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah di tes seluruhnya. Sudah, Pak. Tersambung. Oke. Kemudian lihat lumayan. Lumayan. Untuk terakhir fungsional, kerapian, terakhir apa tadi penilaiannya? Pengetahuan. Rio, kira-kira rangkaian ini itu digunakan untuk apa? Membaca SD card, Pak. Membaca SD card. Iya, Pak. Siapa yang membaca? Apa ini komponen apa namanya ini? Device ini apa namanya? ESP32, Pak. Itu membaca SD card. Membaca SD card-nya. Nah, itu tadi jalurnya apa aja, Pak Bibi? Jalurnya? Ya, di sini ada beberapa jalur seperti ground,
terus VCC, ISO, MOSI, SCK dan CS, Pak. Kira-kira kalau satu jalur itu tidak terhubung, kira-kira bisa membaca enggak pasien? Baca Tidak, Pak. SD card. Tidak, Pak. Kenapa? Suatu rangkaian yang bagus itu adalah semua rangkaian itu harus terhubung, Pak. Ya. Franky? Kenapa kita harus menyimpan di SD card ini? Supaya apa kira-kira? Ini kan baca data, kenapa harus disimpan di sini? Biar tidak hilang gitu, Pak. Biar tidak hilang. Iya, Pak. Nah, kalau kita simpan di sini, kira-kira hilang enggak? Kalau di reset hilang nggak biasanya, Pak? Kalau isi reset hilang. Iya, Pak. Ya. Data apa yang nanti akan kita simpan di sini? Pan? Data dari ISP kedua. Data ISP. Ya, data apa kira-kira yang mau direcord? Dari rancangan kita kemarin, alatnya untuk mendeteksi apa? Mendeteksi arus ya. Kelompok untuk program sensor arus. Kita asesmen ya. Ini berarti selesai enggak ini? Programnya untuk membaca sensor arus? Kalau untuk programnya ini sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Sudah diuji? Sudah. Itu nilai dari mana? Dari mana? Itu terbaca berapa arusnya? Bijak terbaca berapa arusnya? 0,00 ampere, Pak. Oh, 00 ampere. Tidak ada berarti harusnya. Coba dinaikkan tegangannya. Tapi tidak stabil tuh, Pak. Kenapa tidak stabil? Berapa terbaca 0 ampere ya? Iya, Pak, 0 ampere. Berarti masih ada yang salah itu programnya. Atau rangkaiannya masih ada yang belum benar. Oke. Kemudian coba lihat programnya. Coba lihat. Ini loop ya untuk membaca. Apa sudah selesai semua untuk arus? Sudah bisa nampilkan arusnya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya udah rapi berarti. Jadi harusnya ini bisa baca arus, sudah dinaikkan tegangannya tapi ternyata nilainya masih 0. Berarti masih ada yang salah di rangkaiannya. Ya. Kalau di codingnya sudah benar. Di rangkaiannya itu ada yang mungkin tidak terhubung atau apa. Oke. Saya untuk yang terakhir pengetahuan. Ini ada Bijak, ada Iriski, ada Ayu, sama ada Ika. Output dari sensor ini apa, Riz? Analog apa digital? Analog, Pak. Analog. Ya, kalau analog berarti kita pakai pot analog apa pot digital? Analog, Pak. Yang mana pot analognya? Iya. Ada berapa pot analog? Ada sampai A5, Pak. A5. Ika, kalau misalnya analog itu untuk jadi digital caranya gimana? Dirubah, Pak. Dirubah pakai apa? ADC. ADC, program ADC. Ya. Program ADC itu berarti merubah dari analog Analog to digital. ke digital. Jadi data yang pertama analog bisa dibaca ke data digital. Oke. Bijak, kira-kira contohnya tegangan analog itu apa? Seperti apa? Data analog contohnya. Contoh data analog itu, Pak. Pokoknya contoh oh ini jenis datanya analog, oh ini jenis datanya digital. Gimana kamu membedakan? Analog itu, Pak. Heeh. Lebih ke, menurut saya lebih ke di fisiknya, Pak. Fisiknya. Ya, kalau digital? Kalau digital ini lebih ke gimana ya, Pak? Sinyalnya itu 01 gitu. Oh ya, bit ya, data bit. Oke, ayo. Itu ada 1024 itu nilai apa kira-kira? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Sudah diuji. Tampil. Oke. Sudah.
Sudah Pak. Sudah selesai ya programnya? Sudah Pak. Nah, rapi tidak kira-kira? Oke. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, kalau sudah selesai kayak lihat programnya. Ini masih belum ditata. Nah, harusnya rapi, dirapikan seperti ini. Ini masih setengah rapi ya. Masih setengah rapi. Jadi kalau misalnya head itu harusnya dengan head. Kalau meta ini berarti harusnya lebih dalam lagi. Jadi kelihatan rapi nanti programnya. Ini kan sudah ada garis-garisnya. Nah, jadi nanti karena ini prinsipnya program PHP itu kan buka tutup. Kalau enggak sejajar nanti kamu bingung ini sudah ditutup atau belum kan gitu program ini gitu. Tes tadi sudah bisa nampilkan. Sudah Pak. Nampilkan, tapi belum bisa nampilkan nilai ya yang real ya. Oke. Sekarang pengetahuan. Itu tadi bahasa apa Hakim? Pakai bahasa apa kita programnya? HTML Pak. HTML. HTML itu gunanya untuk apa? Untuk menampilkan sistem pada web. Pada web ya. Oke. Kira-kira cukup HTML saja? Bisa digabung sama CSS Pak. CSS itu variasi. untuk apa CSS? Memvariasikan tampilan Pak. Oh, untuk varian tampilan. Nah, oke. Mila. Ya. Kira-kira kalau kita mau nyeting ini warna biru, warna merah, itu di mana settingannya? Mila, coba tunjukkan saya. Oh ya. Terus Dela, ini kan belum bisa display. Kira-kira yang masih kurang itu program di bagian mana? Kok belum bisa mengupdate data secara real? Nah, di mana kira-kira programnya? Yang bagian mana? Ya. Jadi tadi kalau HTML itu kerangkanya, terus tampilannya CSS. Nah, di mana? Di mana Dela? Di program mana? Ya, untuk menampilkan data ini secara real, gitu loh. Oh, menit ini datanya segini, menit ini datanya segini. Di mana? Di mana? Get data ini program apa ini namanya? Bahasa pemrograman apa ini namanya? HTML itu yang ini, PBB ini. Kalau ini? Apa? JavaScript. Itu ditampilkan setiap intervalnya berapa detik? 1500 second. Berarti berapa menit itu? Ini bukan second ini ya. Ini mili. Nah, berarti berapa second? 1,5 detik. Oke. Demikian pemaparan kami berkaitan dengan penjelasan mata kuliah workshop sistem instrumentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.